Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, sebelum saya mempersembahkan video bagaimana cara menarik sukma yang hilang dan ini, maka mari kita berjaga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali mu'lami ya Rabbi Mustafa balli maqasidana wa ghafir lana wa ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullah alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ajma'na bihi fid dunya wal akhirah. Allahumma ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi. Allahumma arzuqna ru'yata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua, saya ditemani oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Kholis dari Sribit Sukoharjo Sragen. Sidoharjo Sragen, Pak sahabat. Dan ini detik-detik menunggu melahirnya gerombolan lele. Jadi sambil menunggu saya akan berbagi tips kepada panjenengan. Ini termasuk salah satu tips pamungkas juga ya, yaitu tentang cara menarik sukma. Dan nanti akan saya beri mulai dari yang mudah sampai yang tengah-tengah, karena kalau masalah yang gede ini nanti akan pembahasannya panjang. Tapi saya ingin sampaikan bahwa akidah kita adalah wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahwasanya kalau kita bertanya tentang ruh, maka hakikatnya kita ini bicara ngomong detail, walaupun satu buku tumpuk itu hanya diberi ilmu yang sedikit kita. Artinya hakikat ruh itu hanya Allah yang tahu. Jadi di sini karena saya ranahnya adalah ranah keduniaan, obat, ranah kesehatan, maka ini ranah dunia. Adapun akidah tetap harus kita jaga, bahwa yang hanya tahu hakikat ruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong namun demikian, Imam Izzuddin bin Abdussalam telah membagi ruh itu ada dua, ruhul yaqadah, ruhul hayah. Ruhul hayah nyawa, ruhul yaqadah sukma. Jadi kalau sukma keluar belum tentu ruhnya nyawanya keluar. Dan yang dimaksud sukma di sini adalah bagian dari ruh, bukan ruh secara total. Oleh sebab itu nanti saya tidak perlu saya anggap tidak perlu perdebatan yang begitu panjang, karena masalah ruh tetap itu dari sisi Allah. Cuman kalau kalian nanti mungkin saja ketika di lapangan bertemu dengan kasus serupa, maka kalian nanti bisa bisa menggunakan teknik atau menggunakan cara ini, dan insya Allah tajribahnya sudah banyak dan lumayan efektif begitu. Apa itu? Yaitu menarik sukma yang lepas ketika orang mendekati kesurupan atau habis kesurupan. Sebenarnya ilmu ini agak mahal ya, kalau
Cuman saya peringat saja Nabi, barang siapa menyimpan ilmu maka al-jamahullah, tadi saya salah mengucapkan hadis, al-jamahullah yaumul qiyamati ilija minan nar. Jadi barang siapa dia menyimpan satu ilmu yang dia yuntafa'u bihin nas, yang bermanfaat bagi manusia, au amriddin atau urusan agama, maka Allah akan memberikan cambuan di akhirat dengan cambuan dari api neraka. Oleh sebab itu saya takut dari itu, takut kepada Allah dengan hal tersebut. Oleh sebab itu saya akan berbagi ilmu, dia ilmu ini tidak nganggur lah. Ada dua kasus, sebenarnya kasusnya banyak, cuman kasus tentang sukma lepas ini saya akan beri kasus yang paling ringan dulu, dan mulai yang ringan sampai yang agak berat. Yaitu yang ringan adalah ketika orang diruqyah kemudian kesurupan pingsan, kan begitu. Itu kemungkinan adalah sukmanya itu terhentak keluar, cuman nyawanya tetap terhentak keluar. Lah itu masih di sekitar itu, wallahu alam. Sekali lagi, kul aqulu inni la a'lamul ghaib, kita tidak ngerti gaib. Nah, yang terpenting begini para sahabat, itu yang pertama. Jadi ketika dia kesurupan, dia pingsan lama nggak bangun-bangun, disadarkan nggak bangun-bangun, itu kasus pertama. Kasus yang kedua nanti akan saya beri tips, jin yang dikeluarkan nggak mau, frontal nggak mau. Nah itu karena kesadarannya ya ditindih oleh jin itu sehingga sulit sadar. Nah nanti akan saya beri tips, ketika kita tarik jinnya dengan paksa seret, langsung kita masukkan sukmanya, dengan seperti itu cepat sadar, walaupun berefek pada pusing, dan itu belum sembuh, hanya sementara saja untuk memulihkan kesadaran saja. Bagaimana videonya? Dua video ini, berikut videonya. Ini yang dikirim ya, ayo, keluar. Ini dikirim ini juga, ayo. Udah lama, apa tujuannya dikirim? Diam dulu. Kamu nanti terbakar kamu, nggak percaya? Jangan ngamuk sama kiai ngamuk. Paruan sama Nur itu, bukan kiai yang KW, dipanggil kiai karena 400. Loh, tertawa loh. Tertawa setan kamu, udah lama di sini kamu, duitnya kemana? Patekul ini nggak kamu jawab, udah lama di sini, lo mikrofon dulu, udah lama di sini bro. Ini hidup gak ini? Tujuannya apa tujuannya? Pak ini hidup gak ini? Kamu tujuan apa di sini? Apa tujuannya? Cik. Tujuanmu di sini apa? Tujuanmu untuk apa kamu di sini? Dikirim untuk apa? Membunuh dia ya?
Iya, suruh membunuh dia. Oh. Sudah lama betul. Oh, sudah lama ya. Kamu sudah lama. Kamu yang dikirim di pundaknya ini. Sudah lama. Nah. Tak bukakan. Kamu mau tak tolong? Mau enggak? Tak tolong mau enggak? Kamu jin, sebenarnya kamu ini jin sakti. Nah, kok dikirim-kirim? Enak banget kamu. Sakti kok dikirim mau. Di bawah rilek. Tak buka mulutmu biar bisa ngomong. Ngomong. Nah, udah lama dikirim nih. Udah lama. 5 tahun. Mau kamu tak bebasin, mau enggak? Mau enggak tak bebasin? Mau enggak kok malah ngamuk. Nanti tak tiup terbakar lo ya. Enggak percaya? Nih, rasakan. Panas kan? Panas kan? Beda sama Nur, bau. Saya kan panas. Tak Islamkan ya, tak Islamkan mau enggak kamu yang di dalam nih? Kalau kamu enggak Islam, kamu masuk neraka. Tahu neraka tuh? Tahu neraka enggak? Tahu neraka enggak? Enggak tahu. Tuh lihat kirimu. Lagi negara Korobia ya, Cina. Tuh. Mau masuk sana? Mau enggak? Oh, angel. Mau enggak masuk neraka? Enggak mau kan? Tapi kalau kamu nanti mau masuk Islam bersama saya, kamu akan masuk surga. Mau masuk surga? Mau enggak? Surga kok enggak mau ya? Tuh lihat kananmu lihat tuh, kananmu tuh. Loh kok, enak kan? Masuk surga? Masuk surga ya? Ya? Mau enggak? Kamu mau masuk surga enggak? Yang ini mau nih, baik ini, jin baik kok. Masuk surga mau enggak? Ayo, yang ini, nanti tak bebasin kamu. Tirukan saya, asyhadu Allah. Ayo cepat. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, nanti bebasin kamu. Ya, dah, nggak usah dibebasin dulu ya. Nah, dah, sekarang keluar dengan saya. Yuk, ke masjid ya. Kamu sudah Islam. Tak beri nama ya. Mau enggak? Tak beri nama Arifin. Mau? Arifin. Nah, Arifin nggak usah di sini lagi, masjid ya. Ke masjid yang 1000 itu apa? 1000 tiang itu loh ya. Mau. Dah, belah sini. 1, 2, dan 3. Arah mana? 1000 tiang. Ngawur. Dan istighfar ini bapaknya. Suruh istighfar dong. Ini loh bukan. Ngapain nggak terus Islam belum? Bos. Bos. Ngapain cengengesan bos? Yang kamu serang, dukunmu yang diserang, istrinya juga diserang enggak? Diserang enggak istrinya? Ya semuanya. Emangnya salahnya apa sih kalau diserang-serang? Mikmu loh. Nah, cerdas loh. Kenapa sih diserang-serang? Ngapain diserang-serang? Itu ngapain praktisi itu di sana loh? Coba lihat lagi. Sudah. Ngapain ngerangin dia? Ngapain? Kamu ini. Udah, mau keluar enggak? Mau tak bakar?
Yes, kayaknya remi ngedol. Jadi salah satu filosofi sesuatu yang bisa ditiru adalah dari kuntilanak atau jin adalah dia selalu bahagia walaupun nggak punya duit. Kamu punya duit dak? Lu nggak punya duit, tapi bahagia. Setan itu pak, nggak punya duit bahagia. Kamu manusia punya akal kok. Hah? Loh, dia punya duit dak? ATM, istrimu galak dak? Oh, itu jinnya begitu pak. Kalau nggak bisa jangan pulang. Mikro, Alio, lu kena awakmu begini. Baik para sahabat, tadi kalian sudah melihat videonya, ya kan? Baik-baik. Video yang pertama itu ibu-ibu yang sudah lama dibangunkan, hampir kira-kira 10 menit nggak bangun. Video kedua itu kesurupan frontal sampai dia tertawa-tawa nggak bisa keluar. Baik, saya akan kasih tipsnya. Yang pertama yaitu ketika orang ini, kata kuncinya adalah nomor 85. Diingat-ingat nomor berapa? 85 itu apa? Aman punya nggak tahu ya. Mungkin ikan lele. 85 para sahabat. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah, yang pertama untuk orang yang kesurupan tidak bangun 10 menit, 30 menit itu langsung tangani. Ya, caranya adalah cukup kalian pertama harus tahu nama panggilannya. Yang kedua ingat ya, nomor berapa? 85. Yaitu 85 itu tentang Allah memberi roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Al-Qasas apa namanya? 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Al-Isra. Kemudian ada lagi innal ladzi farada, nukilan dari surat Al-Qasas. Ya kalau tidak salah ya. Al-Qasas 85 juga. Nah, kata kuncinya 85. Al-Isra wa yas'alunaka 'anir ruh 85. Kemudian apa itu namanya? Al-Qasas nukilan saja itu kan ayatnya separuh. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana faraduka, lapas ketika laroduki niat narik, niat larod juga ilamat. Dua ayat ini yang terpenting kalimatnya adalah ketika larod juga ilamat akan pasti dikembalikan. Jadi sampean niat aja mengembalikan sukma. Jadi bukan untuk ayat menarik jin, bukan, tapi menarik sukma. Dan nanti para sahabat bedanya apa? Kalau jin itu nanti ya beda lah, kalian akan terasa sendiri insya Allah. Jadi saya tidak membahas tentang perbedaan sukma atau
jin. Ya, saya akan membahas ini caranya saja. Dan para sahabat, kalau kita nanti di lain kali kita benturan tentang pemahaman, perbedaan pendapat, ingat ini bukan masalah akidah. Akidah kita tetap adalah pada sisi ruh itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa jadi ini masalah dunia, masalah untuk kesembuhan. Jadi sampai nanti bisa praktekkan pada orang yang tiba-tiba pingsan, dibangunkan nggak bisa. Lah itu di sekitarnya kamu tarik aja begini, sebut namanya, bacakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila innalladzi farada 'alaikal qur'ana larad. Lah pas ketika kamu baca itu begini-begini niat narik isyarah ini bahasa bukan tenaga dalam ya. Jadi isyarah aja, sampai isyarah niat marokan terus dimasukkan di sekitar mata di sini, bisa lewat umul logis atau kalau orang sakra nama ajna ya, tapi itu di umul logis bisa cuma isyarat aja, isyarat. Tapi maaf saya ulangi, ada yang salah. Pertama yaitu kalian harus tahu namanya, sebut namanya supaya dia bangun kembali sadar. Yang kedua pakai tutup, kalau bagusnya pakai tutup, nah, supaya nanti ketika gitu cepat sadar. Yang ketiga adalah kalian bacakan ayat itu ketika laro duka ilamat, tarik hembaskan. Insyaallah Subhanahu wa taala akan mengambilkan sukma sekali lagi dengan keberkahan ayat-ayat Al-Qur'an. Masih ingat ya, Al-Isra berapa? 85, Al-Qasas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya jazakan ini kepada kalian, semoga eksistensi kalian bermanfaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon pamitan sebelum CCRS Ragen pamit, saya pamit dulu dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajastukum hadhil ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.